itu informasi-informasi yang cukup penting buat teman-teman semua ya. Jadi kita ini punya tempat untuk membuat bahan peledak sama rudal ya. Cuma sepertinya kalau untuk rudal balistik belum ya. Sepertinya ya. Kalau saya lihat dan saya pernah juga berkunjung ke sana gitu kan. Nah, di Dahana itu belum eh, membuat rudal balistik antar benua gitu ya atau antar negara gitu kan ya. Jadi masih rudal jarak pendek dan jarak menengah begitu. Kemudian kalau di PT LAN itu lebih ke digitalisasi alat-alat misalnya kayak bikin drone gitu ya, yang semacam itulah gitu. Nanti untuk alamat dan lain-lainnya Anda bisa baca saja di sana ya. Nah, ini tentu ada hubungannya dengan apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini ya. Di samping nanti di akhir kita akan bicara terkait tentang UTS ya. Karena nanti satu kali pertemuan lagi, minggu depannya kita sudah mulai UTS. Jadi harus didiskusikan malam hari ini karena bentuk UTS-nya adalah take home ya. Jadi eh, akan saya infokan untuk UTS-nya sekarang ya malam ini. Sehingga kalian punya waktu lumayan panjang gitu ya. Kalau saya infokan nanti minggu depan, waktunya terlalu mepet gitu ya. Kasihan nanti hasilnya tidak maksimal hasilnya ya. Baik, saya pernah bicarakan ini enggak? Eh, Nanti juga akan nyambung ya kepada apa yang sudah kita bicarakan kayak misalnya PT Vindad ya, kemudian PT Dahana, PT Len gitu dan PT Nubika ya sama Nubika ya yang udah kita kirim materinya kepada kalian nanti akan nyambung dengan apa yang akan kita diskusikan malam hari ini. Pernah nggak saya bertanya apa perbedaan antara perang zaman dulu dengan perang zaman sekarang gitu? Pernah. Pernah? Apa coba? Saya ingetin. Apa bedanya? Dari segi teknologinya berbeda, Pak. Ya. Terus zaman dulu gimana? Zaman dulu gimana? Kalau zaman dahulu kan masih manual gitu, jarak dekat. Oke, Kalau sekarang kan bisa jarak jauh pakai rudal atau apa gitu, Pak. betul, betul, betul. Kalau sekarang sudah, Sudah teknologinya lebih maju dari zaman dulu. oke. Bisa kasih contoh nggak? Kira-kira, oke, kalau zaman dulu mungkin masih bambu runcing, begitu kan ya. Kemudian masih pakai eh, granat apa? Granat lempar ya. Kalau kita lihat di TV-TV gitu kan, di film-film kan, granatnya masih dilempar gitu. Dan mereka face to face kan, ininya apa perangnya. Nah, mungkin ada yang bisa ceritakan atau disampaikan karena sekarang dengan menggunakan teknologi apa aja sekarang perangnya seperti apa gitu. Saya ingatkan kembali ya, ingatkan kembali. Contohnya misalnya kalau sistem serangan misalnya kan ya, itu sistem serangan sekarang mereka nyerangnya pakai apa? Perang sekarang kan udah ada contoh ya. Oke, rudal balistik. Apa lagi? Yuk, drone. Oke, terus apa lagi? Ya, betul ya. Jadi sudah ya, sudah di ini. Nah, kemudian kita diskusikan sekarang menurut kalian dengan setelah membaca eh, apa ya, setelah membaca beberapa penunjang kayak Nubika, kemudian juga perusahaan-perusahaan PT Dahana ya, kemudian juga LEN, kemudian juga PT Vindad gitu kan. Nah, sejauh mana kesiapan kita?
kalau terjadi perang? Ya, kita diskusikan. Sok, Ragil dulu, ketua dulu yang ngomong. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya sih untuk sekarang udah cukup bagus kan Pak, kayak misal punya pesawat jet atau apa gitu. Tapi untuk kayak rudal atau apa kita perusahaan-perusahaan ya pertahanan atau pindad atau apa perlu ditingkatin lagi Pak agar Nah, bisa ya, menyaingi sekarang untuk gini, oke, pesawat tempur udah bagus ya, misalnya gitu. Tapi kita udah bisa membuatnya belum? kalau membuat belum Pak. Nah, oke, memang sepertinya belum ya, gitu. Jadi kita baru beli seukur berapa ya, 7 unit misalnya ya. Nah, itu pun masih menggunakan pesawat pesawat tempur yang lama ya. Jadi belum yang update gitu. Nah, terus ada lagi. Kayak untuk PTN UBK juga harus diperbesar lagi Pak. Untuk sekarang kan masih kayak kompi gitu kan Pak, kayak satuan-satuan terkecil dalam itu. Kalau bisa mah kayak nuklir dan lain sebagainya ya ditingkatkan lagi atau lebih dieksplor lagi gitu. Mungkin para ilmuwan-ilmuwan yang di Indonesia bisa mengembangkan lagi gitu sih Pak. Oke, Dari saya. nah memang ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca apa yang sudah kita share ke teman-teman gitu kan, pertahanan kita masih lemah, teman-teman semua, ya. Memang betul, tentara kita banyak gitu ya. Tetapi kalau ada serangan dari luar, memang kita masih masih agak kekhawatiran sih. Masih agak was-was kita ini ya kalau terjadi perang. Nah, salah satunya adalah kenapa kita ketinggalan. Kenapa kita ketinggalan uh, dalam hal baik itu sistem pertahanan ya. Kalau Israel udah bagus, sistem pertahanannya Amerika udah bagus gitu kan ya, Rusia udah bagus gitu ya. Kemudian kemarin juga Iran diserang oleh Israel juga mereka cukup bisa bertahan gitu kan ya, bagus gitu. Nah, kira-kira kenapa? Kenapa kita ketinggalan gitu. Sedangkan kita sebetulnya dari sisi luas wilayah ya dengan berbagai banyak macam pulau itu harusnya memang pertahanannya jauh lebih besar gitu kan. Minimal adalah pertahanan angkatan laut ya. Karena kita ini kan negara maritim ya, negara kelautan gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebab? Oke, siapa yang mau jawab? Yo, oke, belum didukung anggaran yang memadai. Oke, bisa ya. Karena memang anggaran untuk kita lebih banyak sementara ini digunakan untuk infrastruktur gitu ya. Kemudian untuk belanja pegawai ya, belanja negara. Oke, apalagi? Ada dari sisi politis apa coba? Oke, dari anggaran oke. Apalagi? Silakan, nggak apa-apa diketik juga ya. Kalau nggak mau ngomong langsung ketik aja nggak apa-apa. Mungkin ada jawabannya karena kemarin ininya apa? Indonesia merupakan negara non-blok. Nah, ini ya, secara politis ini sebetulnya menurut saya lebih condong kenapa kita ini tidak menguatkan gitu kan, baik sistem pertahanan maupun sistem pertempuran kita, karena ini negara non-blok. Jadi kita menganggap bahwa kalau negara non-blok nggak akan perang gitu, ya. Ini sebetulnya ada sisi negatifnya ya teman-teman semua ya, karena kita bisa terlena, gitu. Bisa terlena karena kita tidak merasa khawatir akan ada yang nyerang dan kita juga tidak merasa khawatir karena kita nggak akan menyerang negara lain gitu. Karena negara kita adalah menganut sistem non-blok. Jadi bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa kan ya gitu ya di dalam undang-undang dasarnya. Kemudian bahwa bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini sendiri ada sisi negatifnya yaitu meninakbobokkan. Ya. Jadi kita terlalu meninakbobokkan, dininakbobokkan gitu ya. Karena udahlah Indonesia mah udah nggak akan perang gitu kan ya. Oh, kita negara non blok kok gitu kan. Ngapain mesti
Seperti itu ya. Berbeda dengan negara-negara mereka kayak misalnya Rusia yang udah jelas bloknya adalah ke Cina, misalnya Ukraina udah jelas ke Amerika, Israel udah jelas ke Amerika gitu dan Eropa ya, sebagian Eropa gitu. Kemudian juga Korea Utara ya. Korea Utara merasa terancam karena Amerika Serikat ya, walaupun sebetulnya menggunakan Amerika Serikat menggunakan Korea Selatan di situ. Jadi bangun pangkalan militernya di Korea Selatan. Tapi itu kan menjadi ancaman ya buat Korea Utara. Makanya Korea Utara saat ini sudah uji coba kemarin namanya rudal Hwasong, Hwasong 18, Hwasong 18 gitu ya. Itu bisa dikirimkan sampai ke Amerika, rudal balistik antar benua gitu, ya. Itu Korea Utara. Padahal negaranya negara kecil, negara kecil. Tapi karena apa? Karena mereka merasa terancam. Nah, karena dengan merasa terancam itulah sehingga mereka merasa bahwa mereka harus punya sistem pertahanan yang kuat. Ya, jadi secara politis ada hubungannya dengan itu. Ya. Sebetulnya kalau anggaran kan bisa dicari teman-teman semua ya. Kalau anggaran kan sebetulnya ya bisa disisihkan gitu. Misalnya daripada bikin misal ya ini ya, bukan bukan ini hanya contoh saja. Saya memisalkan misalnya daripada ngebangun IKN misalnya kan kenapa nggak bikin aja sistem pertahanan gitu kan, kayak misalnya kayak Iron Beam gitu kan, Iron Dome, kenapa nggak bikin seperti itu misalnya gitu ya. Tapi ya tadi bahwa kita adalah negara non-blok, kemudian negara cinta damai gitu kan ya. Tapi ke depan itu tetap harus waspada ya, tetap harus waspada kita ini. Karena namanya perang itu kita nggak tahu gitu kan. Nah, orang bisa suatu waktu nyerang kita. Sekarang ini maaf-maaf ya namanya PBB ini kan udah nggak ada nyalinya. PBB udah bikin negara Palestina merdeka aja kan nggak didengar kan. Gitu. Jadi sekarang kalaupun kita misalnya cinta damai kemudian diserang oleh negara lain, teman-teman semua ya, nggak ada yang bisa ngebela kita di PBB. Misalnya, weh negara ini adalah ngejajah Indonesia. Misalnya siapa yang berani, gitu ya? Karena PBB-nya sekarang ini ya, menurut saya sih nggak bergigi gitu kan, ya nggak bernyali. Karena ada hak veto. Jadi udah begini-begini pun kalau udah di veto Amerika misalnya kan, ya sudah ya. Buat apa? Nah, seperti itu ya teman semua. Oke. Jadi kondisi saat ini memang kita tapi saya melihat ya saat ini ya saya melihat dengan adanya perubahan dari presiden saat ini ke Prabowo gitu, memang anggaran untuk kemiliteran ini ditingkatkan ya. Kita lihat ada beberapa anggaran yang dipangkas, misalnya anggaran perumahan ya, dari 15 triliun sekarang hanya 5 triliun, dari 13, sekian atau 14, sekian lah. Sekarang cuma 5 triliun gitu ya. Nah, itu pun anggaran pendidikan juga sekarang dipangkas gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kemudian anggaran pertahanan justru naik katanya ya. Kan dinaikkan anggaran pertahanan. Ya memang harus begitu ya. Jadi bertahap anggaran untuk apa pertahanan tuh harus ditingkatkan. Nah, itu ya. Nah, kemudian karena tadi sudah banyak kita diskusi ya, mungkin kemarin juga kita diskusi. Nah, sekarang saya coba untuk diskusi terkait UTS ya, teman-teman semua ya. Oke, nanti silahkan dicatat. Kemudian saya juga nanti akan kirimkan ke Ragil lah ya. Jadi UTS-nya gini, teman-teman semua ya. UTS-nya nanti bikin PowerPoint ya. Isinya adalah temanya dua ya. Tema yang pertama adalah sistem pertahanan tempur masa kini ya. Sistem pertahanan tempur masa kini. Kemudian yang kedua adalah sistem serangan tempur masa kini. Jadi kita ambil yang update-update ya, gitu kan, yang update yang sekarang.
Nah, temanya dua itu, tapi saya coba batasi ya, biar tidak terlalu banyak melebar kemana-mana. Nah, sistem pertahanan tempur, silahkan kalian bahas tentang satu Iron Dome, ya. Yang kedua adalah Iron Beam. Kalau Iron Dome kayaknya udah paham lah ya. Tapi kalau Iron Beam itu adalah sistem pertahanan Israel terbaru, ya, yang saat ini dengan menggunakan sistem laser. Jadi kalau ada rudal balistik atau rudal di atas, langsung di laser hancur. Ya. Kemudian kalau ada drone atau pesawat tempur di atas negaranya, dia pakai laser ininya, ya. Nembaknya sudah menggunakan laser. Itu disebut dengan Iron Beam, ya. Nah, kedua-duanya memang dipunyai oleh Israel, ya. Yang saya tahu aja ya. Mungkin aja Iron Dome ada di negara lain mungkin gitu ya. Tapi karena kita tahu sekarang update-nya adalah yang lagi perang Israel, jadi kita tahu oh ya Israel adalah punya sistem pertahanan Iron Dome. Kemudian yang terbaru sekarang Iron Beam. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah sistem pertahanan THAAD. THAAD. THAAD itu milik USA, Amerika Serikat. Ya. Nah, nanti yang tema sistem pertahanan tempur minimal bahas tiga ini. Minimal bahas tiga sistem pertahanan tempur masa kini, yaitu Iron Dome, Iron Beam, sama THAAD USA. Minimal, ya minimal. Jadi kalau kalian mau tambahkan bisa saja. Misalnya sistem pertahanan Soviet apa, sistem pertahanan Iran apa, misal ya, atau mungkin sistem pertahanan Eropa, atau bahkan sistem pertahanan Indonesia, silakan ya. Kalau memang sistem pertahanan kita sudah mumpuni, silakan cari. Nah, tema yang kedua adalah tadi sistem serangan tempur masa ini, ya, atau 2024 lah, update lah, ya. Yang pertama yang harus dibahas adalah drone tempur. Drone tempur. Jadi drone tempur itu silakan drone, drone dari mana aja ya. Misal ada drone dari negara-negara yang paling dikenal, drone yang paling ganas itu sebetulnya drone dari Amerika Serikat. Kemudian ada juga drone dari Turki dan drone dari Cina. Ya, silakan nanti kalian cek lah ya beberapa drone terkini atau drone tempur terhebat abad ini. Misalnya tinggal diklik itu aja keluar nanti nama-nama drone-nya. Ya, dan dia berasal dari negara mana. Kemudian adalah kalian juga bahas terkait tentang rudal hipersonik. Yang kedua adalah rudal hipersonik yang saat ini dipunyai salah satu negara yang punya ini adalah Iran. Dan kemarin juga saya lihat saat serangan-serangan ke Israel ini cukup cukup menghancurkan Israel juga ya. Kemudian yang ketiga tolong dibahas rudal Hwasong. HWA nulisnya itu. Nah, rudal HWA Song. Songnya biasa aja SONG ya. HWA Song, Wasong. Rudal Wasong 18. Nah, itu nulisnya rudal Wasong 18. Ini milik siapa Pak? Ini milik Korea Utara. Yang baru kemarin, dah bulan inilah baru diuji cobakan. Ini rudal balistik antar benua yang diklaim oleh Korea Utara bisa menghancurkan Amerika. Ya. Jadi ini sepertinya dipasang hulu ledak nuklir ini, sepertinya ya. Kalau sudah seperti ini biasanya dipasang hulu ledak nuklir. Jadi rudal balistik dikirim ke sebuah negara dan ini di kepalanya ada kepala nuklir ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Kemudian yang keempat juga bahas tentang pesawat tempur F-35 yang terbaru dari Amerika Serikat. Pesawat tempur F-35 dari Amerika Serikat, USA. Jadi ada empat yang harus dibahas kalau kalian nanti terpilih eh, apa ya cerita tentang sistem serangan tempur. Ya, jadi ada dua tema, silakan. Ya, dipilih
Apakah mau tema pertahanan tempur atau mau sistem serangan tempur. Nah, Pak, apakah saya boleh milih? Ya. Nah, harapan saya ini dibagi dua kelompok besar masing-masing kelas ya. Masing-masing kelas ini dibagi dua kelompok besar, kelompok A dan kelompok B. Ya, kelompok A misalnya sistem pertahanan tempur, kelompok B adalah sistem serangan tempur. Ya, jadi dibagi dua. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, apakah ini adalah dikerjakan kelompok atau dikerjakan sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya, karena ini untuk UTS ya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Makanya saya ceritakan sekarang karena kita punya waktu UTS mungkin 2 sampai 3 mingguan kan ke depan ya. Saya nggak tahu apa 2 minggu lagi UTS atau ada jeda dulu atau enggak gitu kan. Tapi minimal kalau minggu depan kita masih ada tatap muka ya. Insya Allah kita minggu depan bicara tentang rangsum ya, tentang apa yang dimakan oleh para tentara pada saat perang nanti ya. Yaitu disebut dengan ransum ya. Kalau di Indonesia ransum TNI namanya. Nanti kita minggu depan kita bicarakan ya. Jadi kelas A ini dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah membicarakan sistem pertahanan tempur, minimal harus membahas tentang Iron Dome, Iron Beam, dan THAAD USA. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok B itu sistem serangan tempur dengan harus membahas terkait tentang drone tempur, rudal hipersonik, rudal Hwasong 18, sama pesawat tempur F-35. Kalau Indonesia baru punya F-16 sih kalau saya lihat ya. Kalau saya perhatikan kita baru punya F-16. Itu udah ketinggalan sebetulnya ya. Sekarang udah yang sangat terbaru itu adalah F-35. Silakan kalian cari datanya sebanyak-banyaknya. Silakan dituangkan dalam bentuk PowerPoint. Ya. Oke, ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya adalah pada saat jadwal UTS. Ya, dikumpulkannya nanti pada saat jadwal UTS. Kenapa? Karena pada saat UTS kita harus kumpul dulu seperti ini ya. Jadi ada dokumennya dulu, ada dipoto dulu, ada foto session dulu ya. Saat UTS kita kumpul semua, nanti ada foto session dulu ya. Nah, setelah itu baru dikumpulkan tugasnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Google Drive ya. Google Drive-nya cukup dua ya, yaitu kelas A dan kelas B. Oke, nanti di kelas A itu silakan langsung aja namanya si ini namanya ini silakan ya. Yang penting ada nama di situ atau tulis saja UTS lah misalnya kan. UTS Kimia Militer misalnya Ragil gitu kan ya, NIM sekian, ditulis saja NIM-nya berapa ya. Misalnya Ragil berapa NIM-nya? Mana Ragil? 24500770003. Nah, jadi misalnya UTS Kimia Militer Ragil Saputra 24500770003. Nah, gitu ya. Jadi saya nanti untuk nilainya gampang, tinggal dibuka filenya. Nah, saya cek nanti bentuknya seperti apa, informasi yang kita dapat apa. Gitu. Nah, yang dikumpulkannya bentuknya apa, Pak? PowerPoint. Ya, yang dikumpulkannya bentuknya adalah PowerPoint. Ya, supaya nanti kalau ada yang harus diperbaiki, kalau saya koreksi-koreksi, ya bisa koreksinya langsung lah di situ. Ya, jadi masih bisa saya koreksi. Oke, jadi nanti dikumpulkannya pada saat jadwal UTS. Jadi bisa kalian mulai nyari-nyari bahannya dari sekarang. Silakan nyarinya bisa via Google, ya, bisa via YouTube, bisa via AI. Silakan, ya, cari sebanyak-banyaknya. Oke, informasi yang terkait apa yang saya jelaskan tadi. Oke, oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman semua.
belum ada Pak. Cukup rasanya ya, bisa dipahami ya, Ragil ya. Bisa Pak. Oke, sip. Kalau gitu ya. Jadi minimal udah ada yang paham sehingga nanti bisa di-share kepada teman-temannya ya. Oke, sip. Makasih. Ini bisa Pak. Oke, sip. Baik, kalau demikian saya sudahi aja untuk pertemuan malam hari ini ya. Jangan lupa absen, silakan ya. Masih ada waktu untuk ngisi absen bagi yang belum. Silakan diisi absennya, jangan lupa ya. Saya kira cukup. Insya Allah nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan. eh saya akan kirimkan dulu lah ya, materinya akan saya kirimkan dulu kepada kalian untuk dibahas minggu depan ya, supaya diskusinya enak seperti ini kan. Kalian sudah baca dulu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Salam sukses buat kalian semua ya. Semangat, tetap semangat semuanya ya.